Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Putra Tekoa Maros. Sini saya akan membahas tentang sebuah pusaka badik atau sapu kala atau mirip dengan keris. Sini pernah ada yang bercerita tentang kenapa si kita menyimpan keris atau badik atau pusaka sapu kala ini. Pernah ada seorang yang bertanya, "Ahi, kenapa antum menyimpan keris? Benda itu kan dekat dengan praktek kesyirikan. Antum kan penuntut ilmu. Mending jauhi benda itu." Kata orang itu dalam bahasa Bugis, "Iye puang, iye ustaz. Terima kasih sarannya. Jazakumullah khairan." Buat saya, keris ini tak lebih dari tosan aji. Ia senjata sebagai katana, golok atau pedang. Ada masanya dulu. Keris menjadi bagian dari alat tempur pasukan Sultan Agung di Jawa, juga Pangeran Diponegoro saat berjihad melawan penjajah Kompeni. Keris juga atau badik juga berfungsi sebagai anggeman atau sandangan kalau orang Jawa, yakni bagian dari kelengkapan busana bagi lelaki Jawa. Kelengkapan busana bagi lelaki Jawa ya, dan Melayu pada umumnya. Sebagaimana jambia bagi lelaki Yaman atau kukri bagi orang Nepal. Adapun jika ada sebagian orang yang meyakini keris punya kekuatan lebih dari fungsi aslinya sebagai senjata, maka itu murni kesalahan si pelaku, bukan kerisnya. Kalau keris kita jauhi, justru keris akan didominasi mereka dan selamanya diyakini sebagai benda bertuah yang auranya gelap dan mistis. Saya pribadi lebih memilih mengembalikan keris atau badik atau sapu kala ini pada fungsinya sebagai sebuah senjata, anggeman, dan sebuah karya seni. Tapi kata ustaz itu, apa faedahnya menyimpan keris? Apa tidak mubazir kalau cuma jadi koleksi? Jawab lagi, insya Allah tidak. Ia bukan semata koleksi, tapi bisa menjadi alat bantu bela diri. Mungkin Anda lupa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki 9 bilah pedang. 9 bilah pedang, ya kan? Bahkan Rasul memberi nama masing-masing pedang beliau, memberi nama masing-masing pedang beliau.
Begitu juga dengan badi atau keris atau sapu kala ini, saya juga beri nama. Namanya saya beri Daeng Lewa Nama Lempu. Biar tidak salah paham kenapa saya beri nama. Kata Daeng Lewa itu adalah seimbang ya. Malempu itu jujur. Saya pengennya ketika melihat benda ini orang-orang yang memegangnya akan selalu melempuh, akan selalu dapat menyeimbangkan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Itulah kenapa saya memberi nama Lewa Nama Lempu. Jadi itulah, selalu kita harus lihat dari sudut pandang yang baik, yang punya nilai tinggi. Kalau di Jawa dulu, keris itu dibuat pada era kejayaan yang tangguh, pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit termasuk barang antik. Warangkanya itu terbuat kayu timoho, bawaan asli keris. Jadi usia-usia di keris-keris kalau di Jawa itu sangat-sangat tua. Kalau di suku Bugis Makassar ya banyak juga. Biasanya deder atau gagangnya itu dari kayu cendana yang bermotif diukir, yang cukup detail ukiran-ukirannya. Kalau ini ukurannya ada ukiran Bismillahirrohmanirrohim. Karena itu buat saya sapu kala atau keris, model keris ini menjadi artefak seni. Menjadi artefak seni dan memiliki aroma tenang, mirip aroma terapi. Sebenarnya banyak yang bisa diceritakan dari sebilah keris atau badi atau sapu kala ini, dari bahasa simbol. Ia mirip puisi, jadi setiap bagian dari ini punya makna. Ya seperti kumpulan dari bahasa simbol ini. Ia mirip puisi atau sebuah prosa untuk menggambarkan identitas pemiliknya lewat bahasa simbol. Itulah kenapa keris atau sapu kala atau badi itu punya fungsi sebagai anggeman atau busana. Kata Ustaz. Begitu ya. Masyarakat kita masih ada yang pakai ini, benda ini tidak sebagaimana mestinya. Jika kita langsung minta mereka menjauhinya, pasti mengundang perdebatan. Saya pribadi cenderung memilih menarik arah pada mereka pada sisi estetikanya. Sebab zat dari benda ini sendiri pada asalnya tidak ada masalah. Ia adalah senjata dan sebuah karya seni. Yang bermasalah adalah cara pandang sebagian orang terhadapnya. Maka kegelapan itu
mesti dihilangkan dengan terangnya ilmu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.